Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam kafilah ruhani yang berjalan menuju kepada Tuhan, kita akan melihat barisan yang panjang. Mereka yang berada di dalam barisan mempunyai martabat yang bermacam-macam, tergantung pada sejauh mana mereka telah berjalan. Ada sejumlah stasiun yang harus mereka lewati. Derajat mereka juga bergantung kepada banyaknya stasiun yang sudah mereka singgahi. Pada setiap stasiun selalu saja ada pengalaman yang baru, keadaan yang baru, dan pemandangan yang baru. Sangat sulit menceritakan pengalaman pada stasiun tertentu kepada mereka yang belum mencapai stasiun tersebut. Dalam literatur tasawuf, stasiun itu disebut manzilah atau makom. Pengalaman rohani yang mereka rasakan disebut hal. Ada segelintir orang yang sudah mendekati stasiun terakhir. Mereka sudah sangat dekat dengan Tuhan, tujuan terakhir dari perjalanan mereka. Makom mereka sangat tinggi di sisi Tuhannya. Kelompoknya disebut aulia, kekasih-kekasih Tuhan. Mereka telah dipenuhi cahaya Tuhan. Sekiranya kita telah menemukan mereka, kita akan berteriak seperti teriakan orang yang munafik pada hari akhir nanti. Tengoklah kami sebentar saja agar kami dapat memperoleh seberkas cahayamu. Saudaraku sang sejati, para nabi datang dan pergi, dan pesan ilahi terus disampaikan hingga datangnya risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir yang menyelamatkan manusia dari kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk membebaskan manusia dari kelalaian. Tujuannya adalah untuk membangkitkan mereka dari kealpaan dan menyatukan mereka dengan keindahan abadi dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakmu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Surat Yusuf ayat 108. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam ayat tersebut adalah jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan maksud menunjukkan tujuan kita, beliau pun bersabda, "Sahabat-sahabatku laksana bintang di langit. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, niscaya kamu akan mendapati jalan yang benar." Pandangan ini muncul dari mata jiwa, mata yang dapat membuka sanubari orang yang dekat kepada Allah, yakni para kekasih Allah. Pandangan semacam ini takkan dilahirkan oleh semua pengetahuan lahiriah, hanya pengetahuan ruhani yang berasal dan mengalir dari kesadaran ilahi saja yang dapat melahirkannya. Yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Kahfi ayat 65. Untuk meraihnya, manusia harus mencari orang yang memiliki pandangan batin, yang dibimbing oleh mata hatinya. Guru yang menanamkan ilmu seperti itu haruslah orang yang dekat kepada Allah dan mampu mencapai alam tertinggi. Wahai manusia, bangunlah dan bertobatlah agar kamu mendapatkan ilmu dari Tuhanmu. Pilihlah jalan itu dan bergabunglah dengan kafilah ruhani yang menempuh jalan kembali kepada Allah. Sebentar lagi jalan itu akan tertutup dan takkan kau dapati seorang pun teman seperjalanan. Kita tidak diturunkan ke dunia yang luas dan rusak ini untuk bersantai saja. Kita tidak diutus hanya untuk makan dan minum dan buang hajat. Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengamatimu. Ia prihatin melihat keadaanmu. Ia tahu apa yang akan terjadi saat ia bersabda,
Rasa sakitku disebabkan oleh umatku di akhir zaman. Hanya ada dua hal yang kita dapatkan, yaitu yang nyata dan yang gaib. Yang nyata berbentuk ajaran-ajaran agama, dan yang gaib di dalam bentuk hikmah. Allah memerintahkan untuk menyelaraskan wujud lahiriah kita dengan ajaran agama dan menata wujud batiniah kita dengan hikmah. Jika yang lahir dan yang batin telah menyatu, jika antara agama dan hikmah telah berpadu, kita akan meraih tingkatan hakikat. Perjalanan itu seperti pohon kebenaran yang menumbuhkan daun, lalu ia kuncup dan kemudian berbunga, dan pada akhirnya akan menjadi buah. Dua harus menjadi satu. Hakikat takkan bisa diraih hanya melalui pengetahuan indrawi yang berkaitan dengan alam lahir saja. Tujuan akhir manusia yaitu kembali kepada sumber azalinya. Ibadah yang sejati itu membutuhkan agama sekaligus pengetahuan. Dengan kata lain, mereka diciptakan agar mengenalku. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Dia dapat sungguh-sungguh memujinya, memohon pertolongannya, dan mengabdi kepadanya? Ilmu yang dibutuhkan untuk mengenalnya hanya dapat diraih dengan membuka tabir yang menutupi cermin hatinya dan membersihkannya hingga berkilau. Barulah kemudian keindahan ilahi yang selama ini tersembunyi akan memancar darinya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, karena itu kuciptakan makhluk, agar denganku mereka mengenalku." Saudaraku sang sejati, ilmu ilahi terbagi ke dalam dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah mengenal sifat-sifat dan manifestasi Allah. Sedangkan tingkatan kedua adalah mengenal zat Allah. Pada tingkatan pertama, manusia yang bersifat jasmani merasakan dunia ini maupun akhirat. Namun, ilmu yang menuntun kepada pengetahuan tentang zat berada di dalam ruh suci yang memungkinkan manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia akhirat. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, "Dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus." Al-Baqarah ayat 87. Orang yang mengenal zat Allah memperoleh kekuatan ini melalui ruh suci yang telah dianugerahkan kepada mereka. Kedua jenis pengetahuan ini diperoleh melalui dua macam ilmu, yaitu ilmu batin dan ilmu lahir. Setiap orang membutuhkan keduanya untuk meraih kebaikan. Rasulullah dalam hal ini menjelaskan bahwa ilmu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ilmu yang berada di dalam lidah yang menjadi hujah atas keberadaan Allah, dan ilmu yang berada di dalam hati. Ilmu inilah yang dibutuhkan untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Manusia sangat membutuhkan ilmu agama untuk mengetahui manifestasi lahir zat Allah yang tercermin pada alam sifat-sifat dan alam nama-namanya. Setelah menguasainya, seseorang harus mendidik batinnya untuk memahami berbagai rahasianya, sehingga ia dapat memasuki alam ilmu ilahi dan mengenal akan hakikatnya. Pada tingkatan pertama, ia harus meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan kaum sufi menganjurkan agar kita meninggalkan segala perilaku dan akhlak yang salah. Caranya adalah melatih diri melaksanakan segala hal yang dibenci oleh hawa nafsu, serta melakukan segala hal yang menahan hasrat jasmani. Untuk meraih semua tujuan ini, ia harus melatih dirinya secara sungguh-sungguh agar hawa nafsunya itu benar-benar lumpuh. Tak dapat melihat ataupun mendengar, lakukanlah semua itu semata-mata karena Allah dan demi kehadirannya.
Allah berfirman, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan tidak menyekutukan apapun dalam ibadah kepada Tuhannya. Inilah alam tertinggi, alam yang pertama kali diciptakan. Alam ini adalah sumber azali, tanah air yang didambakan setiap manusia. Di alam itulah ruh suci, yaitu ruh manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Hakikat itu telah ditanamkan pada inti hati sebagai amanah Allah yang diserahkan kepada diri kita untuk dijaga. Hakikat ini akan mewujud melalui pertobatan dan upaya yang sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Keindahannya akan memancar ke permukaan ketika seseorang senantiasa mengingat Allah dan selalu membaca kalimat penyaksian La ilaha illallah. Pada mulanya ia membaca kalimat tauhid itu dengan lidahnya, lalu dengan hatinya menjadi hidup, dan akhirnya ia membacanya secara sir di dalam hatinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.